Monkey. Assalamualaikum Pak, kalau boleh tahu bisa diperkenalkan dulu Pak. Yang jelas, kami dari pemandu atau pengelola museum yang pertama mengucapkan selamat datang di Museum Gudang Ransum. Museum ini diresmikan pada tanggal 17 Desember 2005 oleh Bapak Yusuf Kala, waktu itu Wakil Presiden. Terusnya, dulunya museum ini atau gedung ini dulunya adalah dapur umum atau sentral tempat memasak makanan bagi para pekerja tambang, termasuk keluarga dan orang sakit. Memasak di dapur ini menggunakan tenaga uap atau uap panas. Tenaga uap ini merupakan tenaga uap pertama yang dipakai di Indonesia. Yang pertama kalinya dipakai adalah di Sawalunto. Ya, perdana. Dan ini adalah maket kota Sawalunto. Ini maket kota Sawalunto. Kita lihat di maket ini paling ujung ada menara. Itu dulunya adalah cerobong asap PLTU. Di zaman Belanda itu adalah PLTU dan merupakan listrik pertama di Sumatera Barat. Jadi listrik pertama itu adanya di Sawalunto. Nah, sekarang kita lihat ke gambar. Kira-kira kalau yang di atas ini dulu Pak. Menyangkut dengan gambar nantinya, posisi kita sekarang berada di gedung ini atau lebih dikenal dengan dapur umum. Di belakangnya ada namanya tungku. Orang sini mengatakan tungku karena ini tempat pembakaran atau lebih dikenal dengan power stone. Ini ketel air, ini pipa uap, di bawahnya dibakar batu bara. Jadi ini di bawah tanah nih Pak. Oh bukan, ini sudah di permukaan tanah. Jadi di bawahnya dibakar batu bara, air tadi berubah menjadi uap panas masuk ke dalam pipa-pipa uap dan diteruskan, dialirkan terus ke dalam tanah. Pipa-pipa uap tadi masuk ke dalam tanah. Di bawah ini ada ruangan kosong yang sekarang bernama basement. Kalau dulunya tempat lalu-lalu pipa uap. Dan dari pipa uap tadi diteruskan ke kompresor. Jadi ini tempat berkumpulnya pipa uap. Tempat berkumpulnya uap. Uap nanti kompresor yang mensuplai dan mengatur ke periuk-periuk yang ada. Jadi sebelum kita ke periuk, kita berbicara sedikit tentang Sawalunto, tentang sejarah Sawalunto, kenapa namanya Sawalunto. Ini kenapa sampai namanya Sawalunto? Sawalunto itu dulunya merupakan hamparan sawah dan hutan belantara yang dialiri oleh sungai yang bernama Sungai Lunto. Lunto itu sendiri artinya alun taulai. Karena ada sebuah pohon besar yang tumbuh di pinggir sungai, tempat warga beristirahat, warga bertanya, ini pohon apa namanya? Sebagian warga menjawab alun taulai. Jadi pohon besar tadi belum diketahui namanya. Nah, jadi maka nama sungainya menjadi Sungai Lunto. Dan nagari ini juga disebut dengan Nagari Lunto. Pada tahun 1867 Belanda menemukan batu bara di Sawalunto. Pada tahun 1891 Belanda mulai menambang batu bara di Sawalunto yang terletak di daerah Sungai Durian yang berhadapan langsung dengan penjara orang rantai. Dan pada tahun 1900 mulailah beroperasinya PLTU pertama di Sawalunto dan merupakan listrik pertama juga di Sumatera Barat.
Sekarang kita ke market kawasan Gudang Ransum. Ini kalau udah tahu ini fungsinya apa, Pak? Ini merupakan satu kawasan Museum Gudang Ransum atau dulunya dapur umum yang dibangun Belanda dimulai pada tahun 1894. Posisi kita sekarang berada di bangunan ini. Dan di belakangnya yang dikatakan tungku atau power stone. Dan gedung ini dulunya merupakan pabrik es batu balok tertua setelah Kota Padang. Sekarang berubah menjadi Sekretariat Warisan Dunia karena Selunto mendapatkan penghargaan Warisan Budaya Dunia dari UNESCO yang ke-9 bagi Indonesia, yang kedua bagi Sumatera. Dan yang paling ujung ini adalah tempat penyimpanan padi dan pernah juga menjadi kandang kuda. Sekarang menjadi ruangan alat peraga iptek. Dan gedung yang ini dulunya tempat penyimpanan sayur-sayuran dan juga pengawetan makanan. Sekarang berubah menjadi gedung galeri etnografi Songket. Di dalam gedung ini bisa dilihat itu songket yang berumur telah lebih dari ratusan tahun. Dan bangunan yang ini merupakan rumah jagal atau rumah potong hewan. Dari zaman Belandanya, rumah potong hewan ini dikuasai oleh orang-orang dari Muarospongi. Karena mereka adalah sudah ahli untuk memotong hewan sampai sekarang. Nah, dan ini merupakan satu kawasan bangunan yang dibangun oleh Belanda untuk dapur umum. Kalau sekarang disebut juga dengan Museum Gudang Ransum. Nah, ini pertanyaan sedikit, Pak. Nah. Untuk lebih spesifiknya cara kerja dari ini, fungsi dan cara kerjanya gimana, Pak? Boleh, kalau kita Kita sambil jalan aja, Pak. berarti kita sudah masuk ke periuk-periuk yang ada. Ya, kita masuk dulu, Pak. Ini dari kompresor tadi disuplai dan diatur dan diteruskan lagi ke dalam tanah. Seperti kita lihat itu pipa induknya sama dengan pipa yang di depan tadi, dan pipa-pipa yang kecil ini merupakan instalasinya. Jadi ini periuknya. Periuk ini terdiri dari dua lapis, lapisan luar dan lapisan dalam. Antara lapisan luar dan lapisan dalam ini ada rongga. Jadi uap panas tadi masuk ke dalam rongga-rongga periuk, mengelilingi periuk ini, uap panas tadi. Persis Jadi ini uapnya di sekeliling ini, Pak. yang mengelilingi periuk. Jadi persis seperti kita masak dengan magicom sekarang. Magicom listrik berubah menjadi panas, tetapi dari bawah. Tapi kalau periuk ini mengelilingi uapnya, uap panas tadi mengelilingi periuk. Nah, kita lanjut dulu, Pak. Mungkin ini paham. Kalau yang di bagian sini, Pak, ini proses memasak. Ini merupakan proses untuk memasak sambal. Sambal. Jadi menurut penelitian memasak sambal ini ada sebagian mengatakan itu menggunakan batu bara. Jadi ada juga yang menggunakan uap, tapi nampaknya lebih cenderung ke menggunakan batu bara. Karena ini di bawah ini ada rongga yang menghubungkan ke cerobong asap. Ini dia kuali-kualinya. Kalau yang ini namanya lesung. Kalau orang sini, orang Minang lah, mengatakan ini namanya lasuak. Ini replikanya dan ini yang aslinya. Ini sudah dari zaman Belandanya. Minimal sekali setahun ini kami konservasi. Konservasi yang artinya adalah perawatan. Ini dia yang aslinya dan ini replikanya. Dia dengan sini, Pak. Kalau ini adalah alat-alat yang digunakan di dapur ini merupakan namanya
ini namanya Willem Hendrik de Graaf, seorang peneliti juga penemu batu bara di Sawalunto. Beliau meninggal hanyut terbawa arus sungai Ombilin dan ditemukan dalam keadaan meninggal di Durian Gadang, Kabupaten Sijunjung, dan dimakamkan di situ di Durian Gadang. Sekarang menjadi kawasan Geopark Seloke. Batu bara Sawalunto merupakan batu bara terbaik di dunia. Batu bara Sawalunto dibawa ke MA-Hapen, dulu namanya MA-Hapen, sekarang bernama Teluk Bayur. Ini dia Teluk Bayur pada tahun 1883. Ini dia batu bara dibawa ke MA-Hapen atau Teluk Bayur itu menggunakan transportasi kereta. Penggagas transportasi kereta di Sumatera Barat adalah Dr. J.W. Izerman. Ini dia, beliau juga merupakan kepala tambang pertama di Sawalunto. Beliau juga adalah penggagas sekaligus pendiri ITB. Ini dia Dr. J.W. Izerman. Ini hasil karyanya, transportasi kereta, jalur transportasi kereta. Ini terowongan kereta, tapi orang sini mengatakan ini adalah lubang kalam. Namanya lubang kalam karena gelap. Dan terowongan kereta ini merupakan terowongan kereta terpanjang di Sumatera. Panjangnya 825 meter. Terdiri dari 32 bilik atau kamar di dalamnya. Fungsi dari bilik dan kamar tadi adalah ketika masyarakat dari Selungkang dan Maroklaban ke Sawalunto atau dia kembalinya, ketika itu ada kereta lewat, jadi bilik dan kamar tadi itulah fungsinya untuk menghindar bagi mereka. Dulu para pekerja tambang itu ada 3 kelompok. Ada namanya pekerja paksa atau pekerja rodi, tetapi lebih dikenal dengan orang rantai. Kenapa disebut dengan orang rantai? Karena kakinya dirantai, tangannya dirantai, dan lehernya dirantai dengan teman yang lain. Dan di kaki yang dirantai tadi ada bola besi yang beratnya 5 kilo. Dan inilah batu nisan orang rantai. Ketika dia meninggal tidak ada namanya, hanya nomor yang diregistrasi tadi. Dan ini nomor terbesar yang ditemukan, dan ini nomor terkecil yang ditemukan. Jadi ini nomor 17, nomor 1 sampai nomor 16 itu tidak ditemukan. Dan antara nomor 17 sampai nomor 2532 itu banyak juga yang tidak ditemukan. Pekerja rantai tadi lebih dari 5.000 orang. Kenapa sampai tidak ditemukan batu-batu nisannya ini? Jawabannya ada di gambar ini. Lubang tambang yang dibuat oleh Belanda itu ada 10 lubang. 10 lubang yang nama-namanya adalah lubang Sungai Durian, lubang Waringin, lubang Panjang, Lunto 1, Lunto 2, lubang Sugar, dan lubang lainnya. Jadi lubang tambang itu Belanda membuatnya hanya setinggi bahu kita. Dan lebarnya itu lebih kurang sekitar antara 1,20 meter sampai 1,80 meter. Itu lebarnya. Tingginya hanya sebau kita. Jadi para pekerja tambang dulu itu bisanya di dalam lubang itu membungkuk. Kenapa Belanda membuat seperti itu? Karena dengan membungkuk tenaga kita untuk lari tidak ada. Tetapi kalau berdiri bebas seperti ini, walaupun tidak makan, kita kuat lari. Apalagi dalam ketakutan. Dan di dalam lubang-lubang tambang tersebut sangat banyak yang meninggal. Kenapa dia meninggal? Itu yang pertama, kekurangan oksigen. Kurang oksigen. Yang kedua, kenapa dia juga meninggal? Kita lihat dia bekerja tanpa safety atau pengaman kerja seperti sepatu dan helm. Batu bara ini tajam, ada namanya bakteri cacing tambang, itu yang mengakibatkan dia meninggal. Yang ketiga, memang ada penyiksaan. Dalam logika kita kan bisa berpikir,
Ketika bekerja itu kita pasti dalam keadaan letih. Ya, sesudah bekerja istirahat sebentar tidak bisa di Belanda, maka ada penyiksaan, meninggal. Dan meninggal seterusnya, kenapa ada lagi yang meninggal? Itu ketika dia buang air besar atau buang air kecil, dia tidak keluar dari lubang. Di mana dia posisi dia bekerja, buang air besarnya di situ, buang air kecilnya di situ. Berapa bakteri? Karena ribuan orang yang bekerja setiap hari, tentu bakterinya akan bertambah. Terus ketika dia meninggal, dia tidak dikubur, dibiarkan saja di dalam lubang itu, tidak dibawa keluar. Berapa lagi bakterinya? Belanda menganggap itu sebagai tumbal lubang. Ya, Belanda menganggap itu sebagai tumbal lubang. Jadi kenapa sampai batu nisan tidak banyak tidak ditemukan? Itu jawabannya. Bagi yang meninggal di dalam lubang, dia tidak ada makamnya di luar, dan tidak ada juga makamnya di dalam lubang. Makanya nomornya tidak ada. Jadi yang ada nomor di batu nisan itu adalah yang bagi yang meninggal di luar. Dan ketika pembersihan tahun 2007, salah satu lubang yang kami bersihkan yaitu lubang Sugar atau lebih dikenal sekarang dengan lubang Sulo, itu banyak ditemukan tengkorak-tengkorak dan tulang-tulang manusia. Dan kami kuburkan layaknya sekarang, layaknya mengubur jenazah sekarang di dalam lubang itu juga. Tapi bagian itu sudah kami tutup, sudah kami dinding. Jadi ya seperti itulah, sangat banyak yang meninggal di dalam lubang. Nah, mulai. JSI, Jejak Sejarah Indonesia. Wes.